Geger. Keterlibatan keluarga Panji Gumilang dalam kasus pencucian uang diyakini akan terbongkar dalam penyidikan. Akankah anak dan istri Panji juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Jadi kan PPATK itu dapat informasi dari pengelola jasa keuangan, penyelenggara jasa keuangan, perbankan, penyelenggara badan dan jasa, kemudian juga dari profesi. Dari ketiga pihak itu PPATK kumpulkan, memang ketiga pihak itu wajib untuk melaporkan ke PPATK. Kemudian mereka analisis, kalau misalnya dari analisisnya ada, misalnya tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan peruntukan, misalnya ini yayasan, ternyata digunakan oleh, katakanlah, terduga PG ini untuk beli rumah, untuk beli kendaraan yang sifatnya pribadi. Nah itu ada dugaan tindak pidana di sini. Ini untuk sebetulnya kan dana untuk yayasan tapi dicampur adukan dengan rekening pribadi, katanya kan gitu. Salah itu? Salah. Oh iya? Ya, karena begini, di Undang-Undang Yayasan juga sebenarnya jelas ya, bagi pendiri, pengurus, pengawas itu dilarang untuk menikmati atau mengambil uang dari yayasan. Bahkan dalam bentuk gaji itu pembina pengawas nggak boleh. Apalagi kalau misalnya ini ternyata bukan hanya gaji gitu. Itu jelas salah. Makanya kemarin kalau nggak salah dari Polri itu sampaikan di berbagai media, selain ada dugaan penggelapan, korupsi, juga ada undang-undang yayasan. Karena di yayasan jelas dilarang untuk pembina, pengawas, pendiri untuk mendapatkan manfaat dari yayasan. Ini sebelum saya harusnya sudah diketahui. Ratusan lebih katanya. Ratusan lebih gitu. Dan ini waktunya katanya dari 2007 sampai 2023 gitu. Waktu yang sangat lama. Dan setiap hari sebenarnya penyelenggara keuangan itu lapor ke PPATK. Kenapa baru setiap hari itu padahal? Setiap hari. Kalau saya sih sejak dulu nangani tahun 2002 dulu ya. Sampai sekarang, dan kemudian ada temuan dari PPATK bahwa itu ada sekian rekening itu. Kemudian dari kesaksian yang di lapangan itu bahwa dia dulu mengumpulkan dana-dana melalui apa itu NEI-nya dan sebagainya itu pasti TPPU kalau saya. Hanya tinggal nanti pembuktiannya untuk menggiring ke TPP itulah yang harus dikumpulkan oleh polisi. Karena TPP itu apa? Kan tidak pidana mentransfer, menyimpan, mengumpulkan dan sebagainya. Uang hasil tindak pidana. Nah, tindak pidananya apa? Kalau dulu kan cuma dari narkoba doang ya. Tapi sekarang A sampai Z itu. Betul. Mulai dari korupsi sampai kegiatan konvensional pun, penipuan, penggelapan, perdagangan, perbagangan semua masuk. Nah, kalau ini kalau kita lihat dari sepak terjangnya Pak Panji Gumilang dari dulu kan, pertama kali dulu dia menggalang dana, nyuruh orang nyolong, nyuruh orang untuk ngerampok segala itu. Ini kan kalimat yang Pak sebutkan ini emang di tahun 2022 itu? Tahun 2020 dan tahun 2002 sampai 27 saya ada perintah untuk hanya orang yang ngaku itu, orang yang ngaku NIN. Dan beberapa korban-korban yang merasa dirinya suruh mengumpulkan infak gitu kan. Kalau infak itu bisa dikatakan juga sama juga itu. Kan itu di undang-undang infak ada itu, kalau orang yang tidak berhak ngambil infak melanggar. Orang yang menilep duit infak melanggar juga. Orang yang tidak menyalurkan pada yang ini melanggar juga. Nah, jadi mengenai menyimpan sumbangan dan sebagainya tidak digunakan pada ini, itu termasuk dalam yang bisa dikenakan TPPU sepanjang itu dari hasil pidana kan. Nah, pidana kan macam-macam itu tadi. Saya sih menduga dulu dia sudah menipu anggotanya, kamu ya cari ini untuk infak, itu kan menipu juga karena bohong kan. Polisi menyebut keterlibatan istri dan anak Panji Gumilang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang akan terbongkar saat kasus naik ke tahap penyidikan. Namanya TPPU, pasti nanti keterkaitan. Nanti kita lihat hasil penyidikan, apakah nanti ke keluarganya, ke anaknya itu, nanti hasil proses penyidikan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Pelanggaran pidana yang dilakukan Panji Gumilang, istri dan keluarganya adalah karena menggunakan dana BOS ataupun dana infak, dipakai untuk membeli rumah pribadi, mobil pribadi, ataupun aset lainnya yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan yayasan. Diketahui, 295 sertifikat tanah hak milik dalam kurung SHM yang beratasnamakan nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Yang alasan menjadikan kita nggak percaya terhadap NII itu
Pertama, biaya yang besar untuk pendirian masjid Rahmatan Alamin itu yang namanya itu tertunda-tunda bertele-tele, padahal biaya yang masuk itu besar. Kalau dihitung sampai berapanya kita nggak pernah hitung sampai itu, tapi janji-janjinya itu nanti tahun ini bisa ini sampai mundur terus itu, jadi nggak pernah terjadi. Itu artinya nggak pernah terbentuk. Bahkan setelah tiba-tiba kok ada pembangunan rumah pribadi yang namanya Abu Toto atau yang disebut Panji Gumilang itu mendirikan rumah. Kita pertanyakan kok malah rumah dia yang dibikin gitu kan, bukan kepentingan di dalamnya, kepentingan Zaitun atau kepentingan negara Islam. Kewajiban infak. Iya. Itu kan cukup banyak ya caranya infak, untuk cara untuk ini infak itu tidak ada batasan berapa persen dari penghasilan, tapi berlomba-lomba pada saat itu sebesar-besarnya. Pak Rasika sampai melakukan apa? Artinya sampai jual-jual gitu nggak? Ya semua, rumah segala apa yang kita miliki itu. Rumah sampai dijual Pak Rasika? Iya. Di dalam YPI, terdapat 2 anak Panji Gumilang yang menjabat sebagai pengurus, yakni IP, selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, dan APU, selaku Sekretaris Pengurus YPI. IP dan APU memiliki hubungan sebagai anak kandung dari Panji Gumilang. Wisnu menuturkan, berdasarkan hasil analisa keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam kurung PPATK, diduga ada sejumlah tindak pidana terjadi di YPI, yakni dugaan tindak pidana yayasan, penggelapan, tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah, dalam kurung BOS, dan penyalahgunaan zakat. Menurutnya, Panji mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia. Kemudian, membenarkan semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintahnya. Wisnu Hermawan mengatakan, Panji Gumilang diperiksa selama 8 jam. Dalam pemeriksaan itu, Panji Gumilang tidak membantah semua pertanyaan yang dilayangkan penyidik terkait dugaan pencucian uang. Tidak ada membantah. Dia menyampaikan, semua transaksi sepengetahuan beliau, kata dia. Panji Gumilang mengaku bertanggung jawab atas semua transaksi keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia, dalam kurung YPI.